tiga pilar kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada suatu pagi yang sejuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah istrinya, Juwairiyah binti Al-Harits, setelah melaksanakan salat subuh. Ketika beliau kembali beberapa jam kemudian, Juwairiyah masih duduk di tempat yang sama. Ia sedang berzikir, memuji Allah dengan penuh kekhusyukan. Rasulullah pun bertanya dengan penuh kelembutan, "Apakah engkau masih dalam keadaan seperti saat aku meninggalkanmu?" Ia menjawab, "Benar ya Rasulullah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, aku telah mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Jika dibandingkan dengan apa yang telah engkau baca sejak tadi pagi, maka itu lebih berat timbangannya. Kalimat itu adalah Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimati. Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak jumlah makhluknya. Seberat timbangan arsinya, sebanyak tinta untuk menulis kalimatnya, dan sebesar ridhanya sendiri." Hadis riwayat Imam Muslim, nomor 2726. Zikir ini bukan sekadar rangkaian kata. Ia adalah lautan makna yang tidak bertepi. Ia mengajarkan kepada kita bagaimana mengagungkan Allah dengan pengakuan akan kebesaran ciptaannya, keridhaannya, kemuliaan arsinya, dan keluasaan ilmunya. Dalam semangat zikir ini, kita menemukan makna yang selaras dengan nasihat agung yang tercatat dalam kitab Nashoihul Ibad, karya Imam Nawawi Al-Bantani, ulama besar dari Banten yang masyhur karena karyanya yang mendalam dan membumi. Dalam kitab itu disebutkan bahwa ada 3 hal yang membuat seseorang bahagia, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Pertama, qalbun alimun, hati yang berilmu. Hati yang dipenuhi ilmu akan menjadi cahaya di dalam kegelapan. Ilmu menuntun seseorang untuk membedakan antara yang hak dan batil. Sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ilmu bukanlah banyaknya riwayat, tetapi ilmu adalah cahaya yang Allah tanamkan di dalam hati." Imam Syafi'i menambahkan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambah rasa takut kepada Allah. Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, menjadikan ilmu sebagai fondasi utama perubahan sosial. Beliau mendorong umat Islam agar melek ilmu dan tidak berhenti belajar. Menurutnya, umat yang berilmu adalah umat yang akan mengubah nasibnya sendiri. Kedua, badanun syabirun, tubuh yang sabar. Kesabaran bukan hanya menahan diri saat mendapat musibah, tetapi juga dalam menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah manusia yang paling sabar. Beliau difitnah, dilempari, ditolak dakwahnya, tetapi beliau tidak pernah menyerah. Imam Malik rahimahullah berkata, "Ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan sabar, dan kesabaran itu membutuhkan kekuatan fisik dan mental." Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, menunjukkan teladan ini. Dalam perjuangannya mempertahankan kemerdekaan, beliau tetap teguh berdiri meski usia renta dan tubuhnya telah letih. Ia sabar karena yakin bahwa perjuangannya adalah bagian dari ibadah. Ketiga, qanaah. Rasa cukup qanaah adalah salah satu kekayaan hati yang tidak bisa dibeli dengan emas dan perak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang yang kaya bukanlah yang banyak hartanya, tetapi yang kaya adalah yang hatinya merasa cukup." Sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu adalah teladan dalam hal ini. Ia hidup sederhana, tidak tergoda dengan dunia, dan merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Gus Baha, seorang ulama kontemporer yang dekat dengan hati umat, sering menyampaikan bahwa orang yang qanaah akan tenang dalam hidupnya. Ia tidak terombang-ambing oleh keinginan dunia. Menurut Gus Baha, qanaah itu bukan berarti miskin, tapi tahu kapan harus merasa cukup. Orang yang selalu merasa kurang akan susah merasa bahagia. Ketiga hal inilah, hati yang berilmu, tubuh yang sabar, dan hati yang qanaah, yang membentuk pondasi kokoh untuk bahagia di dunia dan akhirat. Ia bukan sekadar kebahagiaan semu yang bersifat sementara, tetapi kebahagiaan sejati yang dirasakan dalam dada dan akan bersinar sampai di alam akhirat. Zikir subhanallah wa bihamdihi adalah ungkapan dari hati yang berilmu. Lahir dari kesadaran akan keagungan Allah, dikuatkan oleh tubuh yang sabar dalam ibadah, dan ditopang oleh jiwa yang qanaah, tidak sibuk menghitung dunia, tetapi sibuk mengingat dan memuji penciptanya. Semoga kita termasuk dalam golongan yang memiliki hati yang berilmu, tubuh yang sabar, dan jiwa yang qanaah. Semoga Allah meridhai langkah kita, menenangkan hati kita, dan menjadikan zikir kita sebagai cahaya di dunia dan pelita di akhirat.
Allahumma ij'al qulubana quluban alimatan, waj'al abdanana sabiratan, warzuqna qana'atan tammatan, wa dhikran daiman, wa husna khatimatin fil akhirah. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang berilmu, tubuh kami tubuh yang sabar. Karuniakan kepada kami rasa cukup yang sempurna, zikir yang terus-menerus, dan akhir yang baik di sisimu.